Supaya kalian selalu mendapat video terbaru di channel Andi Liso, tekan subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budiman dan Budiwati di seluruh Nusantara. Apa kabarnya teman-teman semua? Jumpa lagi di channel saya Andi Liso. Dan saya berharap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat meskipun saat ini Indonesia masih sedang dilanda wabah COVID-19. Stay safe, stay health, dan usahakan di rumah aja. Nah, teman-teman sekalian, kali ini saya akan memberikan sedikit sharing untuk kalian yang baru mau belajar main gitar. Ingat, untuk pemula yang baru mau belajar main gitar. Kadang-kadang pemula itu bingung. Saya perlu gitar yang gimana ya? Harus beli gitar yang mereknya apa? Yang bentuknya gimana? Nah, jangan khawatir. Di konten saya kali ini, saya akan berbagi tentang bagaimana cara memilih gitar untuk pemula. Nah, yang pertama adalah menurut saya yang paling penting dari pengalaman saya waktu belajar main gitar. Yang pertama, kamu harus make sure bahwa stringnya ini cukup enak untuk ditekan. Oke, ini stringnya cukup enak ditekan. Coba tekan di beberapa, bebas aja mau di fret keberapa, tali keberapa kamu tekan. Rasanya lembut nggak? Yang paling cocok itu yang lembut, karena baru mau belajar kan. Nih lembut, ditekan. Tekan sekitar ya Gak ada acuan sih mesti berapa detik. Pokoknya kamu tekan stringnya sampai kamu merasa nyaman dan coba dibunyikan gini. Nah, stringnya lembut, jangan yang terlalu keras, nanti bikin kamu cepat capek untuk belajar. Yang kedua adalah necknya. Ini disebut neck ya teman-teman, ini disebut neck atau leher gitar. Necknya ini kira-kira di genggamanmu cukup nyaman. Itu harus cukup nyaman karena ini akan berpengaruh juga dengan cepat atau tidaknya kamu capek menggenggam gitar. Oke, harus cukup nyaman ya. Ya, ukuran jari orang memang berbeda-beda. Begitu juga gitar juga ada ukuran neck berbeda-beda. Kamu coba genggam aja. Nggak perlu terlalu teknis berapa senti ukurannya, radiusnya nggak perlu, kamu genggam aja dulu. Wah, ternyata enak. Kalau ternyata enak, ya berarti cocok untuk kamu. Kalau enggak, coba cari gitar yang lain. Oke, yang ketiga itu adalah body gitar. Body gitar ini ada yang ukuran standar seperti yang saya pegang, atau ada juga yang ukurannya lebih kecil, ada yang 3/4, ada yang 1/4 bahkan lebih kecil lagi. Nah, ini tergantung kalian juga mau yang ukurannya normal 3/4 atau 1/4. Cara paling mudah untuk menentukannya menurut saya adalah kamu letakkan gitarnya di pangkuanmu. Enak nggak? Dipeluk, dipegang begini enak nggak di pangkuan? Coba di pangkuanmu ditaruh. Kadang-kadang ada yang nggak enak juga gitu. Tapi kalau yang ditaruh di pangkuan pacarmu ya pasti enak. Loh. Ya coba gitarnya gini ditaruh. Nah, kalau terasa nyaman, enak dipeluk begini, ya boleh, berarti gitar itu recommended. Yang keempat itu adalah mau gitarnya itu gitar baru atau gitar bekas. Nah, ini cukup challenging teman-teman. Kadang-kadang ada beberapa fakta yang kalau gitar yang lebih tua itu lebih enak buat dimainin. Tapi ini belum masuk ini ya, menurut saya kalau yang gitar tua lebih enak dimainin biasanya untuk orang yang benar-benar sudah bisa main gitar, dia lebih paham lah. Tapi kalau untuk kalian pemula, biasanya pilihannya adalah gitar baru atau gitar bekas, tergantung budget lah ya. Dua-duanya boleh-boleh aja, mana yang lebih enak buat kamu belajar. Yang penting memenuhi 3 syarat tadi, ya dicoba. Kalau cocok yang bekas, kenapa enggak gitu. Tapi kalau boleh, ketika membeli gitar bekas, kalian ajak minimal ya 1 orang teman yang benar-benar mengerti gitar. Jadi nanti dia bisa bantu ngecekin gitarnya masih layak dipakai atau enggak. Misalnya apakah necknya masih lurus, nanti tiba-tiba necknya udah bengkok, atau bridge-nya ini
masih normal. Kadang-kadang ada yang udah lama jadi keangkat bridge-nya, dan itu bisa terjadi. Maka dari itu kalau kalian mau beli yang second, ajak teman yang mengerti gitar. Tapi lebih recommended kalau kalian beli baru aja deh di toko musik. Dan yang terakhir teman-teman, yang terakhir itu adalah mestinya yang pertama ini ya, yaitu harga. Harga ya jangan terlalu murah juga. Jangan yang gitar 150.000, 100.000. Wah itu nggak recommended untuk belajar. Jadi coba kamu cari gitar yang kisaran harganya tuh 500 sampai 1 juta lah, atau 1 juta lebih dikit masih oke lah. Nah, nanti dari harga segitu cek 3 hal tadi cocok atau enggak, stringnya, necknya, sama bodinya. Biasanya di ring harga 500 sampai 1 juta sudah cukup layak untuk dimainkan, untuk dipakai belajar gitar. Ini kabel. Nah, mungkin 5 itu yang bisa saya share ke teman-teman sekalian. Yang pertama tadi jangan lupa stringnya, kedua necknya, ketiga bodinya, keempat mau gitar baru atau gitar second atau bekas, yang kelima adalah harga gitarnya. Nah, itu aja yang bisa saya share. Jadi buat yang lagi bingung-bingung mau beli gitar seperti apa untuk kalian yang pemula, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa support kalian sangat berarti untuk channel saya. Subscribe, like, share, and comment.